Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Taufik Hidayat selaku dosen vintage, dan selamat pagi kepada teman-teman yang sudah online pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang cryptocurrency. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Arnani Mas Dwi Atwiji dan teman saya Agustin Wulandari. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi cryptocurrency. Cryptocurrency atau kripto adalah aset digital yang dirancang dan berfungsi sebagai media pertukaran, di mana catatan kepemilikan koin individu disimpan dalam buku besar yang ada dalam bentuk database terkomputerisasi, menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan catatan transaksi, untuk mengontrol pembuatan koin tambahan, dan untuk memverifikasi transfer kepemilikan koin. Cryptocurrency sebuah aset digital yang dipahami sebagai mata uang digital. Mata uang ini sangat berbeda dengan versi konvensionalnya, di mana cryptocurrency digunakan untuk kebutuhan transaksi secara virtual melalui jaringan internet. Mata uang ini bersifat desentralisasi, yang berarti bahwa tidak ada satupun pihak yang menjadi perantara pada suatu transaksi. Jadi, pembayaran dilakukan antara pengirim dan penerima secara langsung, serta seluruh transaksi akan tercatat melalui sistem yang telah tersedia dengan keamanan yang optimal. Dikarenakan bersifat desentralisasi, maka cryptocurrency membutuhkan spesifikasi komputer yang canggih dan mumpuni. Pada umumnya, akan menggunakan platform blockchain untuk mempermudah melakukan transaksi. Kemudian lanjut ke fungsi mata uang digital atau mata uang kripto. Yang pertama, melakukan investasi. Prinsip dari cryptocurrency ini sama dengan prinsip ekonomi, di mana harga akan naik ketika terdapat banyak sekali permintaan. Semakin banyak orang yang berinvestasi, maka harga juga akan melambung naik. Yang kedua, membeli barang atau jasa. Untuk sekarang, telah banyak perusahaan atau organisasi yang telah menerapkan alat pembayaran menggunakan mata uang virtual, baik dari perhotelan, penerbangan, restoran, hingga aplikasi. Yang ketiga, mining atau pertambangan. Pertambangan merupakan sesuatu hal yang sangat berkaitan dengan cryptocurrency. Pengguna harus bisa memecahkan teka-teki dari kriptografi yang rumit untuk dapat mengkonfirmasi transaksi dan mencatat dalam sebuah blockchain. Semakin besar daya pengguna, maka semakin besar peluang untuk dapat memecahkannya. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, jenis dari cryptocurrency. Jenis dari cryptocurrency ada 5. Yang pertama, Bitcoin. Bitcoin merupakan jenis cryptocurrency yang pertama kali digunakan dan sangat populer hingga kini. Bitcoin pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Pada bulan November 2019, terdapat lebih dari 18 juta Bitcoin yang diperdagangkan dengan total nilai pemasaran atau market value mencapai sekitar 146 US dollar miliar hingga saat ini, sehingga 68% cryptocurrency merupakan jenis dari Bitcoin. Kemudian yang kedua, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash pertama kali diluncurkan pada bulan Agustus 2017. Jenis ini diluncurkan karena terdapat sejumlah kelompok pengguna Bitcoin yang tidak setuju dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada Feathercoin. Feathercoin merupakan jenis cryptocurrency yang bersifat terbuka, dibuat pertama kali oleh Peter Basnil yang bekerja sebagai IT officer di Brasenose College, Oxford University pada bulan April 2013. Lalu yang keempat ada Dogecoin. Dogecoin sendiri merupakan turunan dari Litecoin yang diperkenalkan pertama kali pada Desember 2013. Sesuai dengan namanya, Dogecoin menjadi anjing Shiba Inu sebagai maskotnya. Dogecoin termasuk dalam cryptocurrency yang paling bersahabat karena banyak sekali komunitasnya yang melakukan kegiatan amal, berdonasi, dan aktivitas positif lainnya. Yang terakhir yaitu Litecoin. Litecoin diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai mata uang digital per-topper yang menghasilkan blok baru dengan kecepatan yang lebih cepat. Litecoin juga memungkinkan untuk melakukan transaksi secara cepat tanpa memerlukan sistem komutasi yang kuat. Kemudian perkembangan cryptocurrency di Indonesia. Sebenarnya telah banyak masyarakat Indonesia yang mengenal apa itu cryptocurrency. Namun keberadaan dari mata uang digital ini mendapat penolakan keras oleh pemerintah pusat.
bahkan tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah di dalam negeri. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011. Dijelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah saja. Meskipun begitu, keberadaan cryptocurrency Indonesia masih diperbolehkan dan termasuk legal. Bank Indonesia memberikan saran untuk menyimpan dan melakukan transaksi jual beli sebagai aset. Namun resiko akan ditanggung sendiri. Akan tetapi, sejak bulan Februari 2019, kita tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada payung hukum melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto pada bursa berjangka. Selanjutnya ada cara kerja cryptocurrency. Jika kita secara rutin melakukan penambangan cryptocurrency, maka sudah tentu bisa menggunakan mata uang virtual tersebut untuk berbagai jenis transaksi, mulai dari kegiatan di pasar bursa dengan menukar mata uang konvensional dengan Bitcoin. Kemudian, pengeluaran pribadi dengan catatan perusahaan tempat Anda bertransaksi telah menyediakan fasilitas pembayaran mata uang dalam bentuk digital. Kemudian, penggalangan dana secara masif atau crowdfunding untuk meminimalisir biaya transaksi apabila proyek yang telah didanai mengalami kegagalan. Lalu, cara menentukan nilai mata uang. Cryptocurrency diciptakan dari kriptografi yang berenkripsi dengan baik dan unik. Perlu untuk Anda ketahui, nilai dari setiap jenis cryptocurrency sama seperti produk keuangan, di mana saat permintaan cukup tinggi dengan penambang yang sedikit, maka nilai cryptocurrency akan meningkat. Selanjutnya ada penggunaan cryptocurrency di dunia bisnis. Setelah kita mengenal perdagangan mata uang asing yang cukup besar bagi pelaku bisnisnya, cryptocurrency salah satu mata uang yang cukup menarik perhatian para pelaku bisnis yang telah berinvestasi pada saham dan mata uang asing sebelumnya. Bisnis cryptocurrency dinilai cukup menjanjikan karena alat transaksi pada zaman sekarang mengalami banyak sekali perkembangan. Setelah kita mempelajari materi tentang cryptocurrency, maka dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency adalah aset digital yang berupa mata uang digital sebagai transaksi jual beli produk atau jasa melalui perangkat komputer berbasis jaringan internet. Terdapat banyak sekali jenis dari mata uang digital, meliputi yaitu Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Feathercoin, dan Bitcoin Cash. Fungsi dari cryptocurrency adalah untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli secara online, melakukan penambangan, dan sebagai sarana untuk investasi. Demikian penyampaian materi tentang cryptocurrency dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Taufik Hidayat, terima kasih saya ucapkan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.